masih belum penuh akinya. Nah, 1000 auto protectionnya nyala, lampu kita matikan karena melebihi dari 1000 watt. Setrikaan dan rice cooker, coffee maker agak gede dibanding si Cina Xian ini, juga sama Cina ya. Tapi kalau nanti teman-teman mau order mungkin bisa dilihat ya. Nah, ini ujung di sini dengan di sini mana yang lebih meyakinkan gitulah. Ini ring berapa nih? Jadi untuk pemakaian yang beban berat pompa, mungkin ini masalahnya cuma di sini doang ya. Oh, ininya juga nih mungkin bekas dibongkar ya, jadi nggak kenceng. Bekas diservis, nggak saya cek lagi. Oke, kira-kira sayonara nih. Kita kepaksa bertemu lagi dengan Kenika. Ya, akhirnya uji cobanya cuma berjalan beberapa hari saja karena keburu mencium bau-bau yang aneh. Tadi setelah diselidik-selidiki ternyata bener kabel AWG 8 bawaan si Xian Kenji ini hangat dan kemungkinan ngebakar ini nih si seal. Nah, jadi ada bau aneh tadi dan panasnya lumayan ketika di sini, di ujung sini. Nah, ini juga nih kalau kita ini kendor pantesan ya. Ini tadi kendor, jadi mungkin ada arus yang agak-agak berloncatan di sini. Jadi bau gosong, bau angin. Mudah-mudahan sih si inverternya tidak keluar jin ya. Cuma masalah kebakar plastik ini aja. Karena tadi sih masih jalan ketika sedang menyalakan pompa air sekitar 600 watt, 570 lah. Jadi memang untuk kabel AWG ini ya nggak boleh lebih dari 600 watt. Yang keduanya, bahayanya pakai jepitan ini, kalau longgar terjadi panas, jadi itu yang punya risiko untuk terjadinya percikan api gitu ya. Nah, jadi untuk uji coba pakai 12 volt memang harus agak-agak persiapannya matang untuk beban yang besar, agak risiko tinggi. Jadi kita balik lagi nih kayaknya ke Kenika. Kecuali kalau kabelnya udah punya yang agak gedean, yang 16 atau 25, mungkin bisa kita coba lagi nanti. Tapi untuk uji coba sekarang, secara garis besarnya sih kita udah bisa membuktikan bahwa dengan settingan panel 24 masuk ke MPPT itu bisa ngecas sistem yang 12 volt. Tinggal masalahnya nanti di perkabelan, kemudian sambungan dari aki ke inverter jangan pakai yang jepitan seperti ini, tidak recommended. Kemudian dipastikan juga di sini nih, ini karena cuma diputer doang gitu ya, mungkin harus muternya harus tadi kurang kenceng, jadi longgar karena kepanasan, muai dan sebagainya. Sehingga di sini sumber permasalahannya ternyata di kutub si inverter.
Oke, catatan uji cobanya ternyata seperti itu. Sekarang tinggal masalahnya nih, mau diapain ini ya? Harus kita bongkar dulu, pasang si Kenika 24 volt lagi. Oke, kita bongkar dalamannya si Xian KZ yang kemarin overheat. Jadi ini jadi kabel AWG 8. Nah, untuk sisi salah satu terminalnya itu ini kendor dari awalnya, atau gara-gara overheat kendor, kita nggak sempet tahu kronologisnya ya. Tapi logikanya sih kalau pertama kali kendor pasti udah kedeteksi ketika kita pasang kabel. Jadi logikanya sih tidak kendor ya, anggap saja tidak kendor, tapi karena panas dia jadi kendor kali. Kelihatannya sih kalau dari sisi inverternya baik-baik saja, karena memang ketika di stop, di suspend, kondisinya sedang running jet pump, jadi nggak sampai koslet. Cuma alhamdulillah keburu terdeteksi ada bau yang tidak sedap gitu ya. Nah, jadi kabel seal ininya yang overheat. Nah, untuk sisi kabel berarti ini lumayan bagus ya, si Xian KZ ini bisa bertahan selama 3 hari untuk pemakaian yang ekstrim. Karena untuk pemakaian harian biasanya saya menyalakan coffee maker sekitar 600 watt, rice cooker maksimalnya di 900 watt lah gitu ya. Nah, ini dalamannya si Xian KZ ini seperti ini. Saya nggak ngerti dalamannya bedanya dengan si Kenika seperti apa. Mungkin yang lebih ahli bisa melihat. Nah, kemarin ketika servis ini yang kena ya 25 ya. Jadi kemarin itu servis ganti sikring saja, sama diganti 25 doang. Jadi insya Allah ini mudah-mudahan masih bisa dipakai. Cuma kipas mungkin ada 1 dan 2 ya. Yang lainnya mudah-mudahan bisa kita pakai lagi nih. Cuma tinggal ini aja nih kendor, kita kencengin aja, mudah-mudahan bisa kita pakai lagi. Nah, jadi untuk pemakaian awal ternyata yang gini-gini aja harus kita cek ya, agar tidak kendor. Oke, kita kencengin dulu.